Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-7 ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, dan daftar tabel otomatis. Dokumen yang telah kita buat kurang lebih seperti ini. Jadi ada 5 bab. Nah, di masing-masing bab telah kita sisipkan beberapa contoh objek gambar dan objek tabel. Maka dari itu kita akan membuat daftar isinya, kemudian daftar tabelnya sesuai dengan halamannya masing-masing. Namun untuk itu kita harus menambahkan terlebih dahulu beberapa halaman sebelum bab 1 ini. Di antara halaman itu, yang pertama adalah ada halaman cover atau halaman judul, yang nantinya letak dari halamannya, nomor halaman itu di tengah bawah dengan huruf I kecil. Kemudian ada halaman kata pengantar, saya singkat dengan KP. Ini cover, ini berarti I2. Kemudian ada halaman daftar isi, saya singkat dengan DI, halamannya 3. Kemudian ada halaman daftar gambar, DG, saya singkat. Dan ada halaman daftar tabel. Nah, sehingga ada 5 lembar yang harus kita tambahkan di sebelum halaman pertama dari bab 1. Baik, kita akan menambahkan terlebih dahulu. Kita buka dokumen kita. Nah, untuk menambahkan halaman sebelumnya, seperti yang telah lalu kita sampaikan, kita bisa dengan mengenternya, sehingga judul ini atau tulisan di lembar ini akan berpindah di lembar kedua, atau dengan Ctrl Enter. Baik, saya akan menggunakan Ctrl Enter saja untuk menambahkan halaman sebelum lembar bab 1 ini, dengan menekan tombol Ctrl, tahan, lalu disertai tombol Enter. Maka lembar bab 1 itu akan berpindah ke lembar kedua. Namun di sini halamannya akan berubah menjadi halaman 2. Jadi kita biarkan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nanti akan kita setting setelah ada tambahan 5 lembar di atas ini. Nah, setelah ini kita letakkan mouse kita atau kursor kita itu di bagian kiri dari halaman, jangan di kanan, karena kalau kita menggunakan Ctrl Enter maka akan ada susunan yang sedikit berbeda. Patokannya kita letakkan dulu kursornya di sebelah kiri, di sini yang mepet atau berhimpit dengan teks bondaris. Kemudian kita tengahkan, kita mulai membuat halaman cover. Nah, seandainya kita sudah mempunyai file halaman cover sampai dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, mungkin ada abstraksi, ada halaman moto, halaman pengesahan, kita tinggal copy paste saja. Tetapi kalau kita mau membuat langsung, ya tidak masalah. Di sini akan saya contohkan lembar dari halaman cover. Ini misalnya judulnya seperti ini. Lalu saya akan memberikan logo dengan menyisipkan atau men-insert. Silahkan logonya disesuaikan sendiri. Ini saya besarkan dengan menekan tombol Ctrl dan saya tarik
supaya pergerakannya simetris. Nah, kemudian akan kita set dulu, kita tebalkan. Nah, untuk teks halaman judul ini kita biarkan, nggak perlu kita tebalkan, karena teks halaman judul ini hanya untuk digunakan untuk membantu supaya nanti ada tulisan halaman judul di daftar isi. Seperti hanya heading yang mempunyai heading 1 ya, yang mempunyai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, yang kemudian kita ganti menjadi warna putih. Jadi yang perlu kita tebalkan yang ini saja. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 14 karena dia di halaman depan. Lalu ini juga saya tebalkan. Nama dan name ini saya buat spasinya, line spacingnya itu single, afternya juga 0, beforenya juga 0. Kemudian program studi dan nama instansi, kota dan tahun juga kita tebalkan, ukurannya juga 14 sesuai dengan judulnya. Lalu kita buat line spacingnya single, after, beforenya 0. Nah, kalau dirasa kurang turun, maka kita turunkan saja. Oh ya, ini belum saya tambahkan ukurannya menjadi 14. Nah, setelah ini kita akan membuat lembar selanjutnya. Nah, ini bisa dengan enter saja sampai dia turun, atau dengan kontrol enter lagi juga tidak apa-apa. Saya tuliskan di sini kata pengantar. Silahkan diisi bebas. Ini saya rata kanan kiri dulu. Saya akan mengcopy dari kata pengantar yang sudah saya buat dulu. Saya paste saja setelah mengcopy dari tempat lain. Dan awalnya letaknya yang kota pembuatan dan tanggal, kemudian penulis ini di sebelah kiri, lalu kita buat dia menjadi ke kanan. Kita geser saja left indentnya, misalnya seperti ini. Kalau terlalu panjang juga nanti dia akan loncat, sehingga kita atur saja. Misalnya di sini berarti dia loncat, ya kita geser kiri sampai pokoknya pas begitu saja. Kemudian saya enter lagi ke bawah, atau bisa menggunakan kontrol enter. Saya enter dulu dan saya kembalikan left indentnya ke sebelah kiri, lalu saya enter lagi, atau bisa menggunakan kontrol enter ya, itu juga boleh. Nah, di sini saya bikin tengah, kemudian ada daftar isi, enter, 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 kata kanan kiri. Ini saya beri keterangan dulu, kosongkan dulu nanti tempat dimana kita meletakkan daftar isi otomatis. Kemudian saya enter lagi satu kali biar cepat, maka saya menggunakan tombol kontrol dan enter biar langsung loncat. Saya tengahkan lagi, kemudian saya membuat daftar gambar. Saya enter lagi 4 kali ini dengan line spacing single. Saya rata kanan kiri, saya beri keterangan kosongkan dulu, nanti akan kita hapus untuk menempatkan daftar gambarnya. Saya enter, lalu kurang satu lagi, dengan tombol kontrol dan enter lagi saya membuat halaman daftar tabel. Saya enter lagi, rata kanan kiri, dan saya
beri juga keterangan kosongkan dulu. Ini kurang satu, kurang ke bawah. Nah, setelah ini kita sudah membuat 5 lembar tambahan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah ini kita membuat headingnya dulu. Ingat heading 1 ya, yang kita gunakan heading 1 karena dia sebagai judul. Nah, yang kita bikin heading bukan bukan teks laporan tugas, tapi teks halaman judulnya ini. Saya blok, lalu saya pilih heading 1. Oh ya, ini angkanya akan saya, di sini kan ada aktif angka ya. Saya akan munculkan dulu. Nah, ini di sini. Jadi tinggal klik aja, cari di mana dia letak angkanya. Di sini. Saya akan beri warna hitam dulu biar semuanya kelihatan. Nanti di bab 1 juga akan muncul nomornya ya, seperti ini. Ini untuk memudahkan saja. Lalu, nah ini kata pengantar naik ke atas, kita turunkan saja, enter. Ini juga saya beri heading 1. Kemudian daftar isi juga saya turunkan dulu. Saya beri heading 1. Lalu daftar gambar juga heading 1, dan daftar tabel juga heading 1. Kemudian langkah selanjutnya, di halaman cover sampai dengan daftar tabel ini kita tidak memerlukan nomor urut ini, maka halaman cover sampai dengan daftar tabel nomor urutnya kita buang dengan cara kita klik saja angkanya ini, atau kita klik di teksnya, kemudian kita nonaktifkan penomorannya yang di sini. Ini menyala, maka kita klik biar mati. Seperti ini, dan dilakukan di lembar selanjutnya. Nah, sehingga di lembar bab 1 itu akan menjadi angka 1 kembali. Jadi kalau dokumen awal kita sudah betul settingannya, maka tidak perlu khawatir. Nah, baru kita sembunyikan, tidak apa-apa ya. Yang heading untuk bab 1 yang ada angkanya ini kita sembunyikan dengan warna putih. Kita blok angkanya, kita klik angkanya, bukan kita blok, lalu kita berikan warna putih, dan kita cek apakah semuanya sudah menjadi putih. Di bab-bab yang lain kita lihat di bab 2 sudah hilang ya angkanya, cuma di sini dia belum tengah karena di sini masih ada hanging indent, sehingga tulisan ini sebetulnya belum tengah betul. Maka kita geser saja ini hanging indentnya sehingga seperti ini. Kalau di bab 1 tadi sudah. Kemudian di bab 3, nah ini ada halaman kosong, yang nantinya pasti akan membuat pengaruh ya. Oke, di sini ada before-nya, maka akan saya nolkan dulu biar dia mepet ke atas seperti ini. Kita lihat lagi apakah masih ada halaman kosong. Tadi di halaman 20. Baik, ini saya delete saja. Nah, kalau terjadi seperti ini, kemungkinan nanti akan ada perubahan section, tetapi tidak mengapa. Nanti akan kita, nah ini di sini section 4. Oh, sudah berubah ya, tidak sama, jadi tidak masalah. Ini angkanya sudah hilang, tetapi juga belum tengah, maka indentnya, left indentnya atau hanging indentnya ini kita geser saja. Lalu di bab 4 kita cek lagi apakah ada halaman kosong lagi. Ini juga kita tengahkan sampai di bab 5. Maaf, mouse-nya
ada bunyi-bunyi yang tidak bagus. Oke, ini saya tengahkan. Lalu daftar pustaka juga. Oke. Nah, daftar pustaka tadi sebetulnya juga ada angkanya ya, ada angka numeriknya 6 begitu. Ini sudah saya nonaktifkan sehingga sudah hilang. Nah, setelah ini kita akan men-setting, mengatur halaman cover sampai dengan daftar tabel, dimana seperti ketentuan di awal bahwasanya untuk halaman cover pokoknya sebelum lembar bab 1 ini menggunakan format numberingnya adalah I ya, huruf I kecil. Jadi di sini bukan angka 1 tapi I kecil. Tetapi akan kita cek terlebih dahulu. Kita akan ke halaman judul ini, lembar cover ya. Kita cek sectionnya adalah section 1. Baik. Kemudian di lembar bab 1 kita cek, saya letakkan kursornya di sini. Di sini juga section 1. Maka antara lembar bab 1 dengan lembar cover sampai dengan daftar tabel itu punya section yang sama. Jika nanti halaman cover sampai tabel ini saya berikan halaman dengan I, maka lembar bab 1 juga akan berubah menjadi penomornya menggunakan I, sehingga harus kita pisahkan dengan section. Jadi kita buat section baru untuk bab 1, lembar bab 1 ini kita letakkan kursor di baris paling atas dan di posisi paling depan dari baris tersebut, dari baris teks tersebut, berarti di depan huruf B ini. Kemudian kita ke menu page layout, break, lalu next page. Nah, sehingga di sini sudah berubah menjadi section 2 di sini. Nah, sehingga antara lembar bab 1 dan lembar sebelumnya itu sudah berbeda section. Nah, di sini daftar tabel itu sudah mempunyai section 1, sudah berbeda. Baru kita akan membuat halamannya. Tetapi sebelum ke sana kita matikan dulu linknya antara section 2 ini dengan section yang di atasnya ini. Harus kita pisahkan dulu dengan cara kita ke lembar bab 1, di halamannya ini kita double klik, nah, sehingga kita bekerja di footer dan header. Kita blok boleh atau kita letakkan saja. Lalu linknya kita matikan, link to previousnya kita matikan, supaya nanti ketika saya mengatur halaman cover sampai tabel, daftar tabel itu dengan I, maka di bab 1 ini tidak akan ikut berubah. Baik, ini saya masih di dalam header footer ya. Jadi saya mau ngeklik tulisan rekam medis ini nggak bisa, karena saya bekerjanya di dalam header footer. Kita mulai dari lembar pertama, halaman judul. Saya letakkan atau saya blok angka 1 yang di lembar cover ini. Kemudian di menu desain kita ke page number, lalu format page number kita klik. Nah, format page numbernya kita ganti dengan ini, I kecil. Saya klik start at I1 ya, 1I ini, dan saya OK. Dan kita cek apakah di bawah huruf ini ada baris kosong. Tidak ada. Kalau masih ada ya kita letakkan kursornya di situ dan kita backspace, kita hapus. Ini sudah ada I1, lalu kata pengantar I2, daftar isi I3, daftar gambar I4, dan daftar tabel I5, dan bab 1 angka 1. Oke, saya close. Kemudian di halaman cover kita akan menyembunyikan dulu teks dari halaman judul ini. Ini saya blok, lalu saya putihkan warnanya ya. Ini font colornya kita putihkan menjadi putih. Nah, sehingga tidak terlihat. Yang lain tetap, kata pengantar ya tetap, jangan diputihkan.
Nah, setelah ini kita akan membuat tabel of content-nya atau disingkat dengan TOC untuk heading dan anak headingnya, lalu tabel of content dari tabel dan gambar. Baik, video ini bisa dijeda dulu untuk Anda sekalian apa membuatnya ya. Dilengkapi dulu baru nanti kita ke step selanjutnya. Sebelum kita ke step untuk membuat daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar otomatis, maka ada satu yang kelupaan tadi. Biasanya di halaman cover itu nantinya page number I itu tidak diperlihatkan, sehingga kita setting menjadi tersembunyi, tetapi bukan dengan membuat warna putih. Kalau dengan membuat warna putih maka nanti semua akan ikut putih, yang I2 juga akan ikut putih. Maka ada satu yang harus kita aktifkan. Kita double klik saja nomor I1 nya ini, lalu ada menu desain ya seperti biasanya, dan di bagian option itu ada different first page. Nah, itu kita centang saja, kita aktifkan supaya halaman I1 nya tidak terlihat dan I2 tetap terlihat. Nah, setelah ini kita akan membuat TOC nya, table of content. Kita langsung ke halaman daftar isi. Nah, keterangan ini kita hapus saja, kita blok langsung. Kita hapus boleh atau kita blok begini. Kita tumpui juga boleh, kita hapus saja, kita delete. Kemudian kita akan membuat TOC. Caranya ke menu reference, lalu di sebelah kiri ada tabel of content. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa template. Kita pilih yang bawah saja ini, insert tabel of content. Kita klik. Kemudian ada dialog box seperti ini. Nah, di punya saya ada dulu pernah membuat atau menyimpan heading ya dengan nama H1 saya, kemudian H1Q, H1Q dan seterusnya. Barangkali di tempat Anda sekalian tidak ada, jangan bingung ya, tidak masalah ya. Yang penting di sini satu ada heading 1 ya, yang saat ini kita gunakan. Kemudian ada heading 2 ini. Kemudian ada heading 3 dan heading 4 ada ya, tergantung nanti kita menggunakan sampai heading berapa. Nah, munculnya daftar di sini itu tergantung dari pilihan level di sini. Jadi ada show level. Kalau di sini sampai 3 maka maksimal ya di heading 3. Nah, di sini hanya sampai heading 3. Tapi kalau kita mau menampilkannya itu sampai heading 4 atau 5 ya, berarti nanti di sini juga akan tampil. Nah, berhubung latihan kita ini hanya sampai di heading 3, maka ya kita sesuaikan saja. Sampai heading 3 boleh. Atau mau ditambahkan sampai heading 10 pun juga tidak apa-apa. Toh nanti mentok hanya di heading 3. Baik, di sini akan saya isi levelnya sampai heading 4. Kemudian di atas ini ada show page number, itu artinya menampilkan nomornya. Jadi bisa dilihat perubahannya seperti ini. Kemudian ada right line page number, itu artinya menempatkan page numbernya itu di, kalau kita centang berarti halamannya ada di sebelah kanan, mentok. Nah, kemudian tab leadernya itu pemisahnya. Jadi ada beberapa pilihan, bisa garis atau mungkin strip agak panjang atau dengan titik-titik. Nah, ini disesuaikan saja. Dan di sebelah kanannya ada web review, ini kita biarkan saja karena kita membuatnya adalah dokumen di Word, bukan mau ditampilkan di web. Jadi biarkan saja seperti ini. Nah, setelah ini kita oke. Jadi saya ulang, yang perlu diisi adalah show levelnya. Kita isi sampai 4 di sini atau menyesuaikan heading yang kita gunakan di dokumen tadi. Oke, ini kita oke.
Nah, mengapa muncul seperti ini? Karena di sini saya blok ya, ada blok di sini, maka akan muncul seperti ini, ada replace. Kalau tidak ada, maka dia akan langsung tampil. Kalau muncul seperti ini ya kita yes saja. Nah, sehingga akan muncul daftar isi otomatis, nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau buktikan, maka kita tinggal klik, misalnya mau loncat ke bab 2 landasan teori. Ini kita arahkan kursornya, mouse-nya ke bab 2 ini, maka akan muncul perintah control click to follow link. Maka saya pencet tombol control dan saya klik. Kurang pas ini. Nah, maka dia akan loncat ke bab 2. Berarti kalau seperti ini kita sudah berhasil membuat daftar isi. Akan saya view navigation pane-nya. Bagi yang menggunakan Windows Office 2007, jangan berkecil hati kalau tidak ada seperti ini, tidak masalah ya. Ini saya kembalikan ke daftar isi dulu, saya close saja biar sama. Oke. Setelah ini kita setting karena di sini tentunya tidak bagus seperti ini. Bab 1 ada angkanya 1 di sini, maka kita juga akan menyembunyikannya, tetapi kita geser dulu supaya teks bab 1 ini sejajar dengan teks di atasnya ya. Kita blok, jangan hanya diletakkan seperti ini, tapi kita blok. Lalu kita geser first line indennya ke arah kiri, terserah mau berapa ya, bebas. Misalnya saya paskan di angka 1, maka akan berubah seperti ini. Kok yang di atas ikut bergeser, tidak apa-apa. Kita bisa mengembalikan yang di atas ini, misalnya dengan ini. Nah, kita kembalikan first line indennya ke arah teks bondaris, seperti ini boleh. Kemudian angka 1 ini saya sembunyikan, saya blok seperti ini. Kemudian saya putihkan. Oke, maka saya klik di sini. Nah, sehingga akan seperti ini. Kemudian format ini, format bab 1 ini, teks bab 1 ini akan saya copy ke bab yang selanjutnya. Nah, berhubung ini sudah ikut berubah, kita cek dulu bab 3, bab 4, bab 5. Nah, tapi di pustaka ini ikut bergeser ke kiri ya. Jadi ini saya blok pustakanya dan saya geser lagi first line indennya ini. Saya kembalikan ke arah teks bondaris, maka seperti ini. Baru kita membuat putih nomor-nomor yang ada di bab ini. Saya urutkan dari bab 5 dulu, saya putihkan. Kemudian bab 4 juga saya putihkan, lalu bab 3 juga saya putihkan, bab 2 saya putihkan. Nah, seperti ini. Setelah ini kita setting line spacingnya. Untuk daftar isi sebetulnya tergantung dari aturan dari instansi masing-masing. Misalnya di sini saya buat line spacingnya menjadi single. Oke. Jadi untuk halaman daftar pustaka ini ternyata memakan 2 lembar, tidak apa-apa ya. Jadi halamannya akan bertambah. Semula tadi ada 5 lembar, sekarang di daftar tabelnya itu di halaman 6, tadinya kan 5. Ini karena ada pergeseran di daftar isi. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau dirasa masih kurang bagus settingannya ya bisa silahkan di atur sendiri. Misalnya di bab, nah di subbabnya ini, oh ini kurang, arahnya kurang kurang ke kanan ya, kita geser seperti ini. Ya silahkan saja. Oh kok malah seperti ini berantakan, ya kita kembalikan seperti ini. Jadi silahkan diatur-atur sendiri sesuai dengan formatnya ya. Ini misalnya oh kok terlalu jauh, ya kita mampatkan. Misalnya ini ada tombol, ada L nya di sini, tab ini kita geser sedikit supaya menjadi lebih ke kiri, ya boleh saja. Nanti silahkan diatur sendiri sesuai dengan kenyamanannya. Oh nggak enak dipandang, maka saya perlu menggeser lagi, ya silahkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal format painter saja.
Kita bisa klik di sini atau di blok seperti ini, format painter, kita formatkan pada subbab yang lain. Misalnya seperti ini. Oh, ini kok kembali ke hitam lagi, putih. Format painter saya formatkan ke subbab seperti ini, tapi ternyata tidak bisa, ya harus kita lakukan dengan manual kayak tadi. Kita geser seperti ini. Nah, ini silahkan diatur sendiri. Kalau di atas sudah diatur seperti ini, ya maka di bawahnya juga harus mengikuti, ya. Jangan hanya satu bab saja. Oke, ini ngebloknya saya dari bawah biar tidak ngeblok seluruhnya. Saya geser, saya urutkan dari sini. Kemudian kalau dari sini maka akan ngeblok semua, maka saya dari bawah seperti ini. Ini saya urutkan di subbab. Oke. Lalu bab 3 ini saya juga akan urutkan di atasnya. Ketinggalan satu. Seperti ini. Kemudian yang di subbab saya urutkan sesuai dengan di atasnya dan saya geser. Oke, ini. Lalu di 3.5 subbab, oh ini tidak perlu, yang bergeser ini saja. Oke, bab 4.1 untuk men-setting format ini maka pastikan dokumen itu sudah fix, tidak ada perubahan, karena nanti kalau ada perubahan, ada tambahan halaman, ada tambahan gambar yang sehingga merubah posisi halamannya, misalnya bab 4 harusnya ada di halaman 22, berhubung di 3.7 ini ada tambahan kalimat panjang, ada gambar-gambar yang diinsert sehingga bab 4 ini menjadi halaman 23, maka kita harus mengupdate-nya. Nah, ketika kita mengupdate-nya dengan klik kanan, ya, dengan klik kanan update fill, maka ini akan kembali ke format yang seperti tadi. Jadi ada nomor yang kelihatan, kemudian susunan dari subbab di daftar pustaka ini yang telah kita geser-geser seperti ini akan kembali seperti semula. Jadi untuk men-setting ini pastikan tidak ada perubahan lagi di dalam konten babnya yang telah kita ketik. Nah, ini kita telah berhasil membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian kita akan membuat daftar gambar. Caranya sama, ini saya hilangkan dulu. Kemudian kita ke menu reference lagi. Bedanya kita tidak menggunakan table of content tapi menggunakan option, ya, option di bagian insert table of figure. Jadi saya klik tabel insert table of figure-nya ini, lalu di sini adalah daftar gambar, maka yang kita aktifkan di sini adalah caption labelnya. Di sini yang kita pilih adalah gambar. Nah, kalau misalnya di tempat Anda semua itu tidak ada label gambar di sini, maka ini ditutup dulu dengan cancel. Kita tambahkan captionnya melalui insert caption, kemudian new label, ketik gambar. Walaupun di dalam laporannya, di dalam dokumennya itu kita telah memberikan beberapa gambar dengan auto hiding kemarin, ya, di video yang sebelumnya. Tidak apa-apa, itu tidak masalah, ya. Kita tambahkan saja oke, seperti itu. Tapi tidak kita oke dan kita close saja langsung. Nah, selanjutnya saya ulang, kita insert table of figure, kemudian kita aktifkan yang caption labelnya yang gambar. Lalu di sini ada beberapa pilihan seperti yang di table of content tadi. Kalau kita show page number-nya kita hilangkan, maka tidak ada halaman yang muncul. Kalau right line page number-nya kita hilangkan, maka halamannya akan mepet di tulisannya ini, ya, captionnya. Ini kita biarkan seperti ini aktif. Tab leader-nya kita samakan dengan daftar isi, dan web preview kita biarkan saja. Ini seperti ini. Kemudian ini include tabel and number juga kita centang dan kita oke. Nah, sehingga akan seperti ini. Kita akan coba dulu.
kita kontrol klik dan ke gambar 11, ke gambar 2.1 ini. Nah, ternyata sudah berhasil untuk loncat. Baik, kita kembalikan ke daftar tabel ya. Nah, jadi sekali lagi untuk line spacingnya dari daftar isi, daftar gambar, dan nanti daftar tabel itu kita buat senyaman mungkin. Maunya dibikin single ya silahkan. Jadi single seperti ini. Oh, kok terlalu padat ya. Kalau misalnya daftar gambarnya hanya sedikit seperti ini ya, kita bikin 1,5 lah. Line spacingnya ya boleh saja seperti ini. Tapi kalau nanti banyak ya, seperti halnya tadi daftar isi, ini kan banyak sampai 2 lembar, itu kita bikin single ya tidak apa-apa. Kita lihat dulu di sini single apakah, nah ini single tapi ada afternya PT, jadi ada jaraknya antar tulisan ini 5 PT. Kalau kita mau bikin single ya tidak apa-apa, PT nya afternya itu kita hilangkan, tapi kita biarkan biar sedikit ada jarak dan dilihat tidak terlalu padat gitu, terlalu rengket ya. Kemudian kita akan membuat daftar tabel seperti halnya tadi daftar gambar. Kita hilangkan dulu ini teksnya, ini sama ke menu reference, kemudian insert tabel of figure lagi. Nah, cuma yang kita aktifkan yang tabel ya. Jadi kalau di sini belum ada caption tabel, maka kita tambahkan dengan insert caption, new label, kita ketik tabel. Itu kalau belum ada, kita oke. Tetapi jangan kita oke ya, kita close saja. Kita close. Kemudian kita ke insert tabel, kita cari caption labelnya di sini, yang tabel. Oke, ini sudah, dan kita oke. Sehingga akan seperti ini. Akan kita buktikan coba di tabel 4.1 halaman 27. Ini kita arahkan kursornya di nomor halamannya ini. Kita tekan tombol kontrol dan ditahan dan kita klik. Nah, maka dia akan loncat. Nah, berarti kita telah berhasil membuat daftar isi otomatis sesuai heading, kemudian daftar gambar sesuai heading, dan daftar tabel menggunakan heading juga. Nah, inilah manfaat dari penggunaan heading. Nah, untuk selanjutnya, untuk nanti materi selanjutnya, untuk tutorial selanjutnya, silahkan siapkan satu sumber buku. Siapkan satu sumber buku untuk nanti kita belajar membuat daftar pustaka secara otomatis dan kita menyisipkan citasi di dalam sebuah halaman. Baik, ini saya munculkan karena tadi ada spasinya di sini ya. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Dan saya save. Nah, berhubung saya ini tadi saya membuang spasi ya, ini saya putihkan lagi, maka saya harus mengupdate daftar isi. Caranya adalah ini daftar isi saya update, tapi ternyata memang di sini tidak terlihat spasinya ya, berarti sudah otomatis dia ikut bergeser. Mungkin tadi di sini ada spasi seperti ini, tadi saya tidak begitu memperhatikan. Baik. Oh ya, ada satu permasalahan, misalnya begini. Saya akan contohkan cara mengupdate. Nah, misalnya di bab 2 atau bab mana terserah, seolah-olah kita tambahkan satu teks yang panjang sehingga membuat bab yang lain juga bergeser. Misalnya ya di sini, ini bab 2, bab 2 itu ada di halaman 9. Lalu di tengah-tengah perjalanan ternyata kita membutuhkan atau mau menambahkan teks lagi, sehingga harus ada pergeseran ya. Jadi saya copy bebas saja ini untuk contoh. Copy. Kemudian saya tambahkan di bawahnya saja, di sini saya enter. Ingat tadi
bab 2 ada di halaman 9 ya. Kemudian saya tambahkan lagi sampai dia itu bisa menggeser halaman. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada perubahan, kita delete saja. Oke. Ini juga ada perubahan, kita delete. Oke. Nah, sehingga di bab 2 itu masih tetap. Baik, akan saya tambahkan lagi misalnya di sini ya. Lanjutan dari poin 3 ini saya paste, enter, paste lagi, kemudian enter, paste. Nah, sehingga bab 2 ini berubah menjadi halaman 10, dan jangan khawatir, dia akan sudah sesuai dengan tempatnya. Judul ya ada di tengah bawah. Nah, berarti di daftar isi itu akan mengalami perubahan, tetapi di sini tidak akan bisa berubah secara otomatis nih, lihat. Jadi ini masih tertulis halaman 9. Oleh karena itu kita harus mengupdate-nya. Saya blok daftar isi semua ini, saya blok dulu. Ini seperti ini. Kemudian saya klik kanan di dalam bloknya ini dan saya update field. Update field. Nah, di sini ada pilihan update page number only, hanya mengupdate halamannya saja di sini. Atau update entire table, artinya ada tambahan daftar isi, misalnya ada 4.8, itu berarti ada update entire table. Tapi kalau hanya merubah posisi halaman, maka kita pilih yang update page number only, kita oke. Dan formatnya tetap tidak berubah ya. Kita lihat di bab 2 tadi sudah berubah ke halaman 10. Nah, ini jadi seperti itu. Ini contoh perubahan yang pertama. Kemudian akan saya tambahkan misalnya di mana ya, di bab 3 misalnya. Bab 3 atau bab 4. Saya loncat saja. Di bab 4 itu akan saya tambahkan menu sub menu baru ya, subbab baru. Misalnya subbab 4.8. Jadi di bawahnya tabel 4.1. Ini saya enter, jangan enternya dari sini, tapi dari bawah sini saya enter, dan dia melonjaknya sedikit ke kanan. Ini kita pepetkan atau kita kursornya kita arahkan ke kiri sini. Nah, sehingga seperti ini, jangan di sini tapi di sebelah kiri pol sini. Lalu saya ketikkan subbab baru, berarti pakainya heading 2 4.8 begitu. Saya langsung pilih heading 2 di sini. Di sini nyalanya yang heading 1 ya. Di sini akan saya ganti dengan heading 2 sehingga 4.8. Misalnya ada apa ya? Laporan rekam medis misalnya. Ini hanya contoh saja. Laporan rekam medis. Saya enter, kemudian teksnya saya copy dari sini saja, kayak tadi. Saya copy, kemudian saya paste. Nah, ini kliknya jangan di sebelah kanan ya, jangan ngambang, tapi kita pilih yang sebelah kiri saja. Kita paste dan kita beri tab ya, ke arah kanan. Dan misalnya ada tambahan tabel lagi, ini saya copy saja, copy, saya enter dulu. Ini saya arahkan ke kiri lagi, sini saya paste di sini. Ini saya enter lagi untuk judul, dan saya mau menambahkan judul. Ini ada hangingnya, first line indentnya, maka saya geser dulu ke kiri. Kemudian saya tengahkan dan saya insert caption, jangan lupa ya, menambahkan nama tabel ini jangan lupa dengan cara menu reference, kemudian insert caption, kita pilih labelnya tabel, kemudian kita sesuaikan dengan judulnya, judul dari babnya, termasuk judul bab 4 ya, kita aktifkan. Saya ulang ya, menu reference, kemudian insert caption, labelnya kita pilih yang tabel,
Kemudian numbering kita aktifkan, include chapter number sesuaikan, yaitu dengan heading 1, dan pemisahnya menggunakan titik. Kita oke, dan kita oke. Nah, sehingga di sini akan muncul tabel 4.2, baru kita namakan, misalnya di sini adalah tabel. Oke, maka di sini akan saya namakan misalnya daftar riwayat kerusakan alat misalnya. Ini saya bikin title case, saya blok saja, atau ini saya hitamkan dulu, saya hitamkan menjadi hitam, lalu saya tengahkan, bloknya saya hilangkan, ukurannya saya ubah menjadi 11, lalu ini akan saya ubah menjadi R nya besar, K nya besar, dan alatnya besar. Itu dengan title case, itu menunya di sini, di home, lalu font, ada capitalize ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Berarti kita ada update. Yang pertama ada tambahan subbab di bab 4 dan ada tambahan tabel di subbab 4.8. Nah, untuk itu kita akan update. Nah, di sini sebelum ke update daftar isi dan tabel, di sini ada semacam garis 2, maka akan kita hilangkan. Artinya tulisan teks laporan rekam medis ini punya before ya, punya before dengan bondaris di atasnya. Bisa kita hilangkan dengan kita letakkan kursor di teks ini atau kita blok, lalu ke paragraf dan before-nya kita hilangkan. Nah, sehingga dia akan hilang. Baik, setelah ini kita akan update daftar isinya karena ada tambahan bab 4 yaitu 4.8. Nah, di sini maka kita blok lagi, kita blok sampai sini dan kita klik kanan ya, kemudian update field. Nah, karena ada tambahan subbab tadi, maka yang kita pilih adalah update entire table. Nah, tadi saya katakan membuat daftar isi itu sebaiknya setelah dokumen sudah fix ya, sudah fix betul. Karena nanti kalau ada tambahan seperti ini, nah ini, maka akan menimbulkan pengaturan yang sudah kita lakukan itu akan berubah menjadi keadaan semula. Tapi tidak apa-apa, karena ini untuk studi kasusnya. Saya bikin 1,5 saja, ini 0 dan 0, ini saya buang, saya oke. Kemudian di halaman judul sampai daftar tabel ini saya geser first line indennya, kemudian ini saya putihkan biar tidak bekerja dua kali. Memang kita harus sudah fix betul ya, sehingga tidak mengulang-ulang lagi. Mungkin nanti videonya ini akan saya percepat pergerakannya. Nah, ini adalah tambahan tadi subbab 4.8 yang telah kita susulkan. Ini saya putihkan. Nah, telah selesai. Nah, tadi ada update lagi di daftar tabel. Caranya sama, kita blok, lalu kita klik kanan dan update field. Kita pilih yang update entire table karena ada tambahan objek baru ya, yaitu berupa tabel 4.2 kalau tidak salah. Saya pilih update entire table dan oke, sehingga akan ada tambahan seperti ini. Nah, baik, ini adalah materi kita, cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis berdasarkan heading yang telah kita buat. Silahkan diulang-ulang kalau belum paham, ikuti dari awal lagi, dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat
daftar pustaka otomatis, kemudian cara memberikan sitasi di dalam sebuah dokumen ya. Kemudian kita membuatnya daftar pustakanya juga secara otomatis. Untuk itu siapkan 3 sumber referensi, silahkan dicatat saja. Ada nama pengarang, tahun, kemudian judul bukunya, penerbitnya, dan sebagainya. Itu Anda siapkan, Anda catat. Nanti akan kita berikan tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.